Di tahun 2025 sepertinya kita bisa merangkum beberapa kata untuk dijadikan keyword yang ramai diperbincangkan sepanjang tahun ini. Let's say kita akan mulai dengan banyaknya bencana alam, kemudian banyaknya kecelakaan pesawat. Dan yang lagi ramai diperbincangkan sekarang, banyaknya perselingkuhan. Nah ini yang kemudian menjadi menarik karena terjadi ada pergeseran. Kalau zaman dulu perselingkuhan seolah-olah menjadi sebuah aib yang harus ditutupi, di zaman sekarang perselingkuhan menjadi makanan di sosial media. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan agar kemudian tidak terjadi yang namanya perselingkuhan? Karena pada dasarnya perselingkuhan selalu sama, merupakan sebuah lagu lama yang kita sudah sering dengarkan, kadang-kadang bikin bosan, tapi masih terus dimainkan. Saya Rios Tungkoro, and this is A Chat With. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang certified matchmaker. Kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi, tapi aku justru mau ngobrolnya adalah harus manggilnya apa nih? Zola the Matchmaker atau Zola Yohana? Selamat datang di A Chat With. Thank you. Jadi aku harus manggil apa? Karena dirimu it's so famous with Zola the Matchmaker, right? Iya, Zola the Matchmaker. See? And I think that because of my Instagram. Zola the Matchmaker, Iya sih ya. Zaman sekarang tuh orang-orang tuh lebih kenal nama Instagramnya dibanding nama asli ya. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, Muzola Yohana, Muzola the Matchmaker. Yang Toh udah disebut dua-duanya bener? Bener, dan yang penting adalah dirimu tuh menjadi top notch ibaratnya. Kalau ngomongin tentang relationship, orang-orang bakal mikirnya kayak, oh top notchnya gue adalah Zola the Matchmaker ini, ya kan? Oh, thank you. Jadi top of mind. Top of mind-nya orang-orang. Apalagi ketika ngomongin sekarang nih Mbak, lagi ramai banget tentang perselingkuhan. Kita ambil sampel ada 2 orang wanita cantik, dua-duanya we can call it a public figure gitu ya. Dan kemudian mereka menjadi ibaratnya diselingkuhin sama pasangannya masing-masing. Ini kan kemudian jadi pertanyaan ya, orang banyak gitu. Kok bisa orang-orang secantik itu, seperfect itu kemudian masih aja diselingkuhin? Let's start with this question. Apa sebenarnya yang membuat orang sampai berselingkuh? Kalau mau menggali tentang perselingkuhan, infidelity, itu banyak faktor sebenarnya. Even a happy couple do cheat. No way. Yes. A happy couple? Happy couples, happy people do cheat. Jadi sebenarnya cheating itu, if we are talking about infidelity, atau cheating lah ya, itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol in relationship. Oke? Kebanyakan orang tuh selalu berpikir selingkuh itu karena betrayal, ya. You betray your partner. Tapi sebenarnya selingkuh itu banyak faktor. Salah satunya selain betray your partner, itu juga sebenarnya longing for emotional connection, longing for connection. Yes. Jadi makanya banyak faktor untuk selingkuh itu. Contoh kadang waktu itu aku juga ada beberapa klien datang ke aku gitu ya, mereka couple. Ada yang datang dan ada yang share kalau I do love my wife, I love my kids, I do love her so much, we don't have any issue, but I cheated on her. Then why? Ini ya. Apalagi kalau sekarang yang dibilang apa? Dua-duanya cakep gitu loh, dan ternyata masih diselingkuhin juga. Ini gitu. Ya, dua-duanya cakep. Yes. Kemudian dua-duanya, let's say, ya punya karirnya masing-masing. Yes. Sehingga mereka sebenarnya bisa hidup masing-masing juga. Tapi kan mereka memutuskan untuk, ya kita punya relationship nih, untuk jangka panjang. Kok masih bisa diselingkuhin? Itu tuh, kita coba pancing sedikit ke sini. Berarti sebenarnya selingkuh itu punya berbagai macam bentuknya dong ya? Iya. Ada yang only for a one night stand, let's say we can call it. Ada juga yang sex. mungkin it's only for sex. Physical ya. Physical. Jadi kalau kita ngomongin cheating, cheating itu ada physical, which is ya sex, kissing, hugging, cuddling, anything related to you get into physical with someone outside of your relationship.
yang casual anything. Pokoknya outside of your relationship you touch someone gitu ya with the intention gitu. Terus ada micro cheating. I hate micro cheating. Yes. I hate. Micro cheating itu tuh nggak terlihat kan. You don't have to get into physical with someone to have a micro cheating. Jadi mulai dari DM ya, social media misalnya gitu ya. Terus udah gitu flirting, sexting ya. Terus udah gitu DM, anything related to social media. Masih di dating apps? Ngapain kalau misalnya di relationship masih di dating apps? Buat Dan apa? ada lagi yang kayak buat gitu, lihat-lihat gitu. Oh mungkin iseng aja cuma buat swipe aja, olahraga jari mungkin. Bisa, latihan kan? Latihan. Kalau jari benar. Terus ada yang emotional cheating. Emotional cheating itu berarti you share your emotional connection with someone outside of your relationship. Itu. Dan banyak orang berpendapat kalau tapi kan gue nggak selingkuh, gue nggak seks. Entar dulu, nggak seks, your definition of cheating itu adalah seks. But for your partner, it could be just a texting, or text your ex behind their back. Itu juga bisa. Maintaining communication with your ex. Buat apa? Oke, wait. Berarti kalau misalnya kita ngomongin batasan tentang cheating, sebenarnya batasannya tuh sampai mana sih? Batasan itu hanya kamu dan agreement dengan pasangan kamu berdua. So you have to define what cheating means for both of you. Karena setiap orang itu mereka punya arti cheating itu beda-beda. Ya, nggak sama pasti semua orang beda-beda. Ada yang physical, ada yang emotional cheating, atau kalau nggak udah teks hapus teks misalnya gitu ya, hapus chat lah misalnya gitu. Itu juga consider cheating. Jadi banyak, tapi you have to find your definition of cheating berdua dengan pasangan. Jadi mau kamu in relationship atau belum in relationship, you have to communicate about infidelity. Satu, itu penting. Dari awal? Dari awal. Jadi kalau misalnya ternyata sekarang, aduh kayak gue udah pacaran 5 tahun, atau gue udah nikah, nggak apa-apa ngomong aja. Tanya gitu, kasih tahu ke pasangannya, tanya gitu. Sayangnya aku mau tahu deh, what is your definition of cheating? Kenapa kamu nanya cheating? Nggak apa-apa, lagi kepo aja kan, lagi heboh gitu misalnya. Apa, misalnya dia bilang, flirting with someone, misalnya gitu. Oke, buat kamu apa? Buat aku apa? Misalnya, jadi kamu juga share your definition of cheating itu tuh apa? Buat kamu misalnya sexting. Jadi kalian mesti agree in what terms of cheating berdua. Dan konsekuensinya apa ketika dua-duanya cheating. Jadi dari awal kita udah meminimalisir, kita nggak bisa kontrol ya, but we can be aware with our action ketika mau melakukan sesuatu. Oh, ini berarti udah consider cheating dong. Karena dua-duanya udah agree on that, gitu. Itu yang pentingnya. Makanya jadinya nggak jadi tuduh-tuduhan. Kalau sebelumnya kan bisa jadi tuduh-tuduhan di mana kamu selingkuh ya? Aku nggak selingkuh. Loh, kamu itu nggak hapus teks atau apalah misalnya gitu. Aku ngeliat kamu jalan sama siapa misalnya gitu. Tapi kan aku nggak seks. Aku nggak selingkuh. Iya benar. Jadi gitu. Dari awal harus bikin boundaries yang jelas. Iya. Mana yang disebut dengan selingkuh? Yes, karena jadi mesti jelas. Mungkin gini, Mbak Zola, based on my experience, for me, texting is also a cheating. Ya, sih, makanya beda-beda kan? Betul. Iya, apalagi sexting. Yes, karena begitu aku bilang kayak, enggak, tapi kamu itu DM-DM-an sama mantan kamu, let's say. And for me, that's a part of cheating. Yes. Sedangkan buat dia, I only texting. I don't even met him. There you go. Ya bener sih. Satu sisi bener. Tapi kan di sisi lain, ya tetap aja lo ngobrol sama mantan lo gitu. Di belakang gue. Iya, nah itu. Jadi maintaining contact with your ex, it's called micro cheating sebenarnya. Tapi balik lagi, intentionnya itu apa? Kita nggak ngomongin orang yang mereka berhubungan dengan anak ya. Misalnya gitu, pasti ada kontak-kontakan gitu. Tapi yang tahu sebenarnya kita udah termasuk selingkuh atau ruin the relationship, mulai ruin the relationship ya, atau break the trust, itu ketika kita tahu kalau misalnya kita udah mulai hiding something from our partner.
It's only we know the intention, gitu. Which one is the worst? Kan tadi disebutkan, kalau misalnya selingkuh itu banyak macamnya. Ada yang selingkuhnya untuk only for sexual aja, ada yang emotional. Sebenarnya kalau dari Mbak Zola sendiri, yang lebih parah tuh yang mana sih? Kan ada orang yang bilang kayak, ya gue tuh cuman having sex and that's it. Tapi kalau emotional, you have like connections with that person. Which one is the worst? Semuanya sama pastinya. You betray your partner kan, you ruin the trust, and it's not easy to build the trust. Itu loh. Tapi kalau dari semua yang akan paling banyak damage, it could be emotional cheating. Karena it involve emotional kan. Kalau misalnya physical, some people physical, karena kita nggak bisa guarantee juga. Some people they get into physical that because of they like someone, they feel attracted to someone and then they like it. Probably there is some attraction, makanya mereka bisa physical. Ada yang buat mereka physical atau sex just sex. I don't have any connection, I don't have any attraction, sex just sex gitu. Berarti no feelings dong, nggak ada feeling sama sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ternyata balik lagi anything related to selingkuh, cheating, you already you mess up your relationship gitu. You ruin the relationship. Intinya gitu. Tapi kalau balik lagi pertanyaan kamu yang di awal, yang bilang kalau sebenarnya faktor selingkuh itu apa? Macam-macam. Tadi kan aku bilang kan, ada longing for connection, ada yang needs yang nggak di-fulfill dalam relationship gitu ya. And involve two people relationship. Kita kan kebanyakan dalam relationship itu ketika kita tahu pasangan kita selingkuh, yang ada di diri kita langsung ada yang kamu dapat dari dia apa? Yang aku nggak ada, gitu. Terus kamu ngapain sama dia, misalnya gitu. Terus dia seperti apa? Larinya keluar, instead of di dalam. Instead of ngecek sebenarnya what happened between us. What happened with our relationship. Karena bisa jadi kesalahannya bukan dari pasangan kita, bisa jadi kita karena yang involve memicunya. dua orang, gitu loh. It takes two people to be in relationship, right? It takes two people to cheat, pastinya. Jadi kalau misalnya memang merekanya pun juga you caught your partner cheating gitu, dan tanya what happened between us, what happened to our relationship. Jadi ketika kayak begitu kita nggak blaming ourselves, karena relationship there is a situation which is the problemnya adalah selingkuh, and then we as a partner, as a team, this is our issue gitu, what happened. Karena seringkali dilupakan adalah ketika misalnya ada pasangan yang berselingkuh, kadang-kadang tuh bisa bikin kita yang diselingkuhin itu juga jadi damage karena bisa nurunin kepercayaan diri kita. Kita pasti. Bisa ngerasa kita rendah sekali, seolah-olah kayak kita yang salah, kita yang wah udahlah segala macam gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang bisa ngerusak sebuah hubungan. Nah tapi pertanyaannya, kalau misalnya memang hubungannya sudah rusak ibarat ya karena perselingkuhan. Kenapa sih orang ini masih mempertahankan hubungannya yang lama? Kenapa nggak? Ya udah, ibaratnya diganti aja sama yang baru. Banyak faktor. Faktor ekonomi. Ada salah satunya itu. Faktor ekonomi yang dimana mungkin salah satu nggak kerja dan akhirnya jadinya bergantung ke pasangannya, which is faktor ekonomi. Yang kedua ada karena faktor anak. Yang dimana, gue stay in the marriage just because of the kids. Walaupun sebenarnya pernikahannya sendiri itu udah unhealthy dan udah nggak bisa diselamatin mungkin gitu ya. Tapi karena anak jadinya stay in that marriage. Terus juga karena faktor image, di mana status janda. Mungkin status duda nggak terlalu ya. Status janda yang paling sering dibahas gitu loh. Kalau dia janda, dia ini. Jadi menyandang status janda itu sesuatu yang negatif gitu ya. Terus karena faktor keluarga, yang dimana di keluarga kita nggak ada yang cerai. Masa tiba-tiba cerai? Berarti you failed. Gitu. Padahal nggak ada sebenarnya the idea of failed in marriage gitu ya. Karena divorce gitu ya. Sebenarnya enggak gitu loh. Bukan karena, marriage-nya sendiri ya memang udah nggak bisa diselamatin. Kenapa kita melihat itu suatu kegagalan? Gitu loh. Jadi karena beberapa faktor itu. Tapi aku selalu suggest to people, don't stay in the marriage just because of the kids, because yourself matter too. Wah,
Wah, iya juga ya. Ini yang sering kali kita lupakan. Kita tuh mikirnya tentang orang lain, tentang image, tentang apa. Tapi kita melupakan bahwa enggak, the only that matters is actually ourselves. Kita harus melindungi diri kita sendiri, mental kita, kepercayaan diri kita. Iya, bener. Kayak kita di pesawat, sebelum kita nolong orang, kita nolong diri kita sendiri dong. Oke, kita ada oksigen keluar, kita duluan, baru kita nolongin bahkan anak kita gitu ya. Iya, bener. Sama gitu. Jadi pembahasan tentang selingkuh dari dulu tuh nggak pernah habis-habisnya. Jadi jangan cuma dilihat selingkuh itu karena faktor fisik, banyak faktor. Ada yang mereka pun juga selingkuh karena nggak dapetin sesuatu dari pasangannya gitu ya. Sesimpel misalnya dia pingin BDSM, oke? Karena pasangannya nggak mau BDSM, akhirnya dia selingkuh di luar, hire someone just to do the BDSM. Gitu loh. Akhirnya hire orang cuma untuk buat dipukul, buat segala macam. Itu ada. Gitu. Ada faktor yang memang sebenarnya memang dia mau cari jati diri outside of their identity di relationship. Itu juga ada. Jadi banyak faktor gitu loh. Untuk orang selingkuh nggak hanya bisa dilihat dari udah cakep nggak mungkin diselingkuhin. It's belum tentu. Iya, dan bahkan seringkali juga yang terjadi di zaman sekarang adalah ketika iya, misalnya oke, yaudah deh pasangan gue lebih milih untuk ibaratnya mencari di luar gitu ya, bayar di luar, tapi mendingan kayak gitu aja daripada harus sama satu orang yang sama, and then melibatkan perasaan tadi. Jadi mendingan ya udah itu aja, hit and run deh ibaratnya kayak gitu. Satu lagi, ini sebuah mitos juga yang kemudian banyak orang terpatri lah ibaratnya. Bahwa selingkuh itu nggak kapan pernah bisa sembuh. Sekali lo selingkuh, lo akan selingkuh lagi. Itu tuh bener nggak sih? Apakah memang secara mentalitinya kalau lo udah selingkuh tuh akan ketagihan? Atau any other reason maybe? Okay. Once cheater is always a cheater. It's actually a myth. It's only a myth? It's only a myth. Okay. It's only a myth. One cheater is always a cheater. People do cheat and people do change. Jadi people tuh change ketika memang dia mau berubah. Kita nggak ngomongin serial cheater ya. Kalau serial cheater udah that's a habit. We're talking about someone yang in a happy couple or in a happy relationship, and merekanya sendiri pun juga, bukan yang karena yang tadi longing for connection, mungkin gitu. Dia udah pernah ngobrol sama pasangannya, tapi mungkin pasangannya nyuekin karena kerja, and then ketemu dengan orang yang ternyata listen to him, misalnya listen to her, bisa ngobrol segala sesuatu, and then akhirnya terjadilah. Apapun bisa terjadi kan gitu. Jadi once a cheater is always a cheater is actually a myth. People itu bisa berubah ketika memang mereka mau berubah gitu. But don't expect people or don't expect your partner to change for you. You don't change people. Jangan ada ekspektasi itu gitu loh. Ini ngambil sampel. Temanku ada yang berselingkuh hanya karena selingkuhannya ini tuh bisa bikin kopi, bisa menyediakan kopi yang enak buat dia every day. Yang menarik adalah lucu kan, beda-beda kan faktornya. Itu buat aku tetap di luar akal sehat aku. Karena ketika bahkan aku tanya, jadi dia bisa bikin kopi yang enak. No, she bought it from other place. Tapi dia menyediakan. Sedangkan pasangannya tidak mau melakukan itu karena dia merasa gue wanita karir, gue tidak mau melakukan itu. Lo cari sendiri kopi yang enak menurut lo, bukan gue yang provide. And then dia berselingkuh. Itu sampai sekecil itu ternyata matters. Exactly, there is a needs kan. He tried to communicate his needs, which is bisa nggak bikinin kopi? Gitu. As a simple, berarti kan dia longing for connection. Mau ada koneksi nih di situ gitu loh. Gue mau lo diperhatiin. Atau bisa nggak sih karena egonya laki-laki? I mean karena dia laki-laki, dia punya ego, dia ngerasa gue harus dilayanin. Ada juga karena itu gitu. Balik lagi sebenarnya. Kalau kita ngomongin ego, laki-laki perempuan egonya sama-sama tinggi. Itu sama semuanya. Cuman kan karena kita terlalu terbiasa dengan bilang namanya juga laki-laki, egonya tinggi gitu ya. Sebenarnya nggak semua juga sama. Tapi balik lagi, kalau misalnya ego tinggi dan egonya kena, kenapa harus di-feeding egonya? You can stop it, right? You don't have to feed your ego. It's about emotional maturity lagi. Gitu. Dengan konsep bahwa people can change tadi, bahwa orang yang berselingkuh bisa berubah. Apakah kalau mereka mau? Kalau mereka mau, betul. Balik lagi, disclaimer. Dan terjadi komunikasi yang baik supaya itu tidak terjadi lagi, let's say.
layakkah orang yang berselingkuh ini diberikan kesempatan kedua? Dan how to build the trust? Karena biasanya kan orang-orang tahu lah ya, kalau misalnya kaca udah jatuh pecah, ya nggak akan bisa balik lagi. Iya. Second chance itu worth it nggak ya? Worth it. Nggak ada masalah. People deserve a second chance. Tapi jangan disamaratain ya. I'm telling this, if your deal breakers itu bukan cheating, fine. Tapi if your deal breaker cheating, you don't have to if you don't want it. Konsekuensinya apa di awal gitu loh. Jadi kalau memang mau build trust lagi after infidelity, it's not easy. It takes time to rebuild trust pastinya. Dan itu nggak bisa hanya dari si pasangan atau si korban yang selingkuh. Si pelaku juga harus bisa juga untuk berusaha berdua untuk build trust lagi. Gitu. Sesimpel misalnya gini, ketika pasangannya selingkuh, oke? Ketahuannya misalnya dari handphone gitu ya. Dia pergi kemana, and then telepon-teleponan, terus ketika teleponan ternyata ketahuan selingkuh gitu. Dia ke-trigger karena dia ke-trigger karena ngelihat pasangannya teleponan. Padahal sebenarnya mungkin pasangannya lagi teleponan sama orang lain, misalnya entah temen entah apa. Triggered dong. There is a triggered moment. So when you get triggered, komunikasikan nggak ke pasangannya, atau malah nggak aware kalau itu triggered yang dulu, and then nggak dikomunikasikan ke pasangan, jadinya berantem. Kamu nelfonin siapa? Ada dua-duanya dong, iya kan? Again balik-balik lagi, it takes two people to build a relationship, it takes two people to rebuild trust. Nggak bisa hanya satu orang. Jadi pasangannya pun juga harus sabar dan aware kalau ada momennya nih pasangan gue mungkin nggak trust sama gue. That's okay. That's my responsibility juga karena kan gue yang selingkuh, gitu. You're the one who ruined the relationship, the trust. Dan dua-duanya pun juga harus build trust gitu. Bisa, tapi ya butuh waktu dan proses. Apa aja alasan yang bisa kita jadikan sampel gitu ya, ibaratnya untuk mempertahankan sebuah hubungan itu sendiri? Apakah kemudian anak misalnya, karena anak jadi kita harus bertahan atau? Tadi kan balik lagi, kalau misalnya tadi aku bilang kalau memang udah tahu relationship itu atau marriage itu udah nggak bisa diselamatkan istilahnya ya, dan tahu this is not the kind of relationship that you want, then there's no way that you just you have to end it. But if you want to continue the relationship, cek hal-hal yang sebenarnya memang menurut kamu ini masih bisa dipertahankan. Karena berdua, bukan karena faktor orang lain, which is anak. Karena kan kebanyakan orang mereka berpikir kalau ada anak, nanti anak nggak punya bapak, nggak punya ini gitu loh. Yes, ngerti, karena berasa keluarganya nggak komplit. Tapi banyak kok yang mereka co-parenting jadinya justru malah hubungan mereka jadi bagus. Karena mereka sebagai couple nggak bisa, then we can just be a friend, but as a parents bisa. Gitu loh. Karena jadi, kan Indonesia tuh termasuk salah satu negara yang fatherless figure-nya tuh gede banget gitu ya, tinggi sekali angkanya. Tapi ya baik lagi, sebenarnya kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik, bisa aja kalau berpisah tetapi tetap ada masing-masing sesuai dengan partnya. Iya. Oh, nice. Itu bisa. Banyak kok yang mereka co-parenting dan akhirnya juga anaknya nggak kekurangan kasih sayang dari dua belah orang tua. Gitu loh. Jadi hal-hal yang mesti dipertahankan adalah balik lagi, love is not enough. Ya, lihat big faktornya lagi. Kalau memang ternyata mau balik atau memang mau mempertahankan, solve dulu, komunikasikan dulu problem yang memang ya isunya yang jadi masalah, core-nya isunya itu apa. Itu dulu yang diselesaiin. Dan tahu kalau memang ternyata ini bisa diselesaiin, ya if you wanna give a second chance, go ahead. Kalau memang ngerasa kayaknya enggak, ya udah just end it aja gitu. Karena kan at the end of the day, namanya relationship itu pasti ada endingnya. Dan relationship itu tuh either is a blessing or it's a learning process. Wow. Sekali lagi ya, Carol Indonesia kita tidak encourage untuk akhirnya mengakhiri hubungan. Bukan, ya. Tapi takutnya tiba-tiba kepikiran langsung kayak, oh iya berarti emang harus diakhirin aja nih, kayak udah gak ada cocokan. Enggak juga. Please communicate, itu penting banget gitu ya. Setelah komunikasi baru kita bisa sama-sama tahu untuk gimana cara memperbaikinya. Nah, satu lagi yang susah sekali untuk diperbaiki, rasa kepercayaan diri terhadap diri sendiri ketika perselingkuhan itu terjadi. Itu gimana sih caranya untuk kita kemudian bisa bangkit dan kita nggak berhenti menyalahkan diri sendiri? Iya, pasti akan, namanya manusia pasti akan berusaha internalize kan. Ini kenapa nih sama gue, ada apa nih dengan gue gitu. Makanya balik lagi, ketika misalnya ternyata terjadi sesuatu dengan relationship, dalam in this case is cheating gitu ya.
jangan langsung blame it yourself. Oke. Gitu. Segala sesuatu ada faktor luar, ada faktor dalam, ya. Faktor luar, faktor dalam tuh dan banyak faktor. Jadi ketika kita pasangan ternyata ketahuan selingkuh, bear in mind that this is not about you. This is something that is not working in a relationship. Jadi apa nih yang gak working in a relationship? Jadi jangan ke kamu, karena kalau misalnya kamunya berpikirnya you blame it only yourself, itu jadinya berpikir kalau segalanya sesuatu terjadi karena gue. Tapi ketika kita berusaha melihat masalahnya sebagai this is our problem, which is us versus the problem, itu jadinya ngelihatnya kalau sesuatu yang kita mesti solve. This is the problem. Ini masalahnya di mana? Apa guenya memang ternyata kemarin lu udah ngomong tapi ternyata gue nggak dengerin, atau mungkin guenya yang nggak tahu yang lu karena lu nggak ngomong, bisa jadi kan? Iya, Banyak faktor gitu komunikasi. Communication itu it look simple, but it's actually hard. Susah banget komunikasi. Oke. Perlukah kita mencari profesional, sama-sama ngobrol gitu ya dengan profesional untuk bisa memperbaiki hubungan yang sudah rusak karena perselingkuhan? Yes. I always suggest people if you cannot doing it berdua dengan pasangan, try seek professional help. That's gonna be help. Karena kadang kita namanya hidup kita butuh orang ketiga ya, dalam untuk melihat sesuatu as a professional gitu. Mau itu misalnya kita lagi butuh lagi untuk shape badan, PT, you know. Terus kita kalau misalnya mau nyari rumah, ya udahlah daripada capek-capek sendiri, agent aja, property agent. Yes. Kita nggak ngerti cara ngurus financial, ya udahlah financial advisor. Gue sibuk, gue nggak punya waktu, gue mau ketemu single, hire a matchmaker gitu kan. We all need help actually. Jadi jangan pernah takut untuk seeking professional help. Karena kalau memang kita nggak bisa menyelesaikan, serahin aja ke profesional. They know better, they're the expert gitu. Dan kayak di zaman sekarang kita nggak perlu malu juga, karena it's a common thing. Iya, it's common thing to seek professional help. Benar-benar. Iya. Jadi mungkin dari hasil obrolan ini kita bisa sama-sama tahu bahwa ya perselingkuhan itu bukan sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Balik lagi, karena ini berhubungan dengan dua orang, untuk orang lain nggak bisa sama sekali kita atur, itu memang udah gilirannya dia deh. Kita mungkin bisa ngatur diri kita aja, dan kita bisa mulai dari yang namanya komunikasi. Karena emang di zaman sekarang kita bisa bilang nggak semuanya bisa kita miliki, tapi semuanya bisa kita syukuri. Nuzala, terima kasih banyak udah ngobrol di sini. Thank you. Terima kasih udah ngobrol sama kita di sini. Thank you banget. Thank you so much for inviting me. Of course, I would love to. Next time main lagi ya. Oh iya dong. Terima kasih juga, Family Indonesia. Saya bertemu di A Chat With berikutnya.